Kita sapa dulu untuk ke Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Blitar, ada Dr. Andes Kiai Haji Subakir MAG. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita memang ada yang spesial gitu ya. Iya. Suara suara kita agak, semoga tidak ada yang terganggu gitu ya. Iya. Karena memang harus social distancing, physical distancing, kita harus jaga jarak dan selalu pesan dari Bapak Presiden termasuk juga gunakan masker kemanapun gitu Yi. Iya. Siap. Banyak agenda yang dikerjakan untuk minggu-minggu ini. Alhamdulillah, ya lumayan untuk persiapan ibadah karena memang kondisinya seperti ini, sehingga harus kita persiapkan lebih banyak, tidak sebagaimana kalau tidak ada masalah seperti ini. Jadi karena ini ada pandemi corona sehingga ada yang berbeda dari biasanya tahun-tahun kemarin gitu, berbeda sekali. Iya. Baik, sebelum nanti kita berbincang, Bapak Kiai Haji Subakir, beliau adalah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Blitar. Kita juga akan sapa sekretaris, ada Mas Gigih. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Gigih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ada kesempatan untuk bertemu panjenengan hari ini. Sehat ya Mas Gigih? Alhamdulillah sehat Mas Surya. Banyak kegiatan saya ngeliat di postingan panjenengan ya. Iya. Di sana dan di sini, tapi saya ngeliat juga postingannya selalu pakai masker. Iya. Wajib pakai masker Mas. Wajib pakai masker, Ya baik Mas Gigi, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke Kiai Haji Subakir terlebih dahulu. Ini terkait dengan disampaikan oleh panjenengan tadi bahwa tahun ini memang seperti biasa kita selalu menyiapkan diri untuk beberapa agenda kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Iya. Nah, tahun ini sangat berbeda gitu Jahi. Kira-kira apa saja nanti yang menjadi pembeda dan apa yang akan kita lakukan? Karena kalau di bulan suci Ramadan itu selalu identik dengan salat tarawih. Ya. Setelah itu ada kuliah subuh gitu Ya. di masjid, di musola. Artinya ada banyak berkumpul, sementara pemerintah sendiri menyarankan dan mengharuskan kita ini jaga jarak dengan orang lain dan seterusnya. Ya. Bagaimana MUI Kota Blitar untuk menyikapi ini? Terima kasih. Alhamdulillah, yang pertama saya sampaikan bahwa kita sudah di penghujung bulan Sa'ban. Insya Allah sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, maka saya sampaikan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mudah-mudahan kita semua umat Islam, khususnya umat Islam di Kota Blitar, oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan, diberi maunah sehingga bisa sampai pada bulan Ramadan dan bisa beramal untuk mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang sangat terhormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sewajarnya umat Islam dan seharusnya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan sangat bergembira. Penuh sukacita nih. Iya, karena ada suatu hadis, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Orang yang bergembira atas masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari neraka. Nah, bergembira di sini adalah bergembira karena akan datangnya bulan yang sangat mulia, yang dengan ketetapan hati, dengan niat dan azam yang kuat untuk mengisi bulan Ramadan itu dengan banyak beramal soleh. Tetapi kondisi yang sedemikian ini, karena kondisi kita maklumi bersama bahwa tahun ini bulan Ramadan kegiatannya akan berbeda dengan bulan Ramadan tahun yang lalu. Karena kita tahu bersama bahwa di negara kita ini memang ada pandemik COVID-19 ini. Oleh karena itu semangat ibadah harus tetap bergelora di dalam hati, tetapi pelaksanaannya juga harus kita
mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena ini juga masalah kita bersama. Nah, oleh karena itu di sini akan berbeda di dalam ibadah. Tetapi untuk semangat dan pelaksanaan ibadah tidak dikurangi, tetapi pembatasan kegiatan yang bersama itu saja yang dikurangi. Tetapi juga berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau tarawih tahun kemarin kan untuk softnya biasa, rapatkan, luruskan barisan, rapatkan subuh bakum, subuh mentama misolah itu dilaksanakan. Nah, karena sekarang ada COVID-19 itu, maka ikuti protokol kesehatan, jaraknya itu 1 meter, jadi minimalnya 1 meter itu harus diusahakan seperti itu. Kemudian ada acara cuci tangan sebelumnya dengan sabun, kemudian juga tidak berjabat tangan. Itu satu kebiasaan yang berbeda tahun ini dengan yang kemarin. Kalau kemarin jabat tangan, sekarang dimohon tidak dilakukan. Kemudian setelah berdoa atau selesai sholat tidak mengusap tangan ke arah muka. Itu juga merupakan satu perbedaan dari tahun kemarin dengan sekarang. Nyusawu. Ini termasuk saat kita salam di rakaat terakhir itu biasanya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, toleh kanan toleh kiri. Setelah itu biasanya kan kita mengusap wajah nih. Iya. Apakah ini juga bagian dari fatwa dari MUI bahwa kita tidak perlu mengusap wajah begitu, Wi? Iya, termasuk itu bagian dari fatwa untuk kehati-hatian supaya tidak mengusap wajah kita, tangan ke wajah. Karena mengusapkan tangan ke wajah ini juga rawan untuk untuk masuknya virus corona ini, sehingga diharapkan tidak dilakukan. Oke. Jadi yang pertama artinya MUI Kota Blitar masih memperbolehkan untuk pelaksanaan sholat tarawih ya? Iya, masih memperbolehkan. Dengan catatan bisa menjaga jaraknya, dipastikan. Ada ketentuan-ketentuan lain nih barangkali yang ini nanti bisa diterjemahkan langsung diaplikasikan ke musola, ke masjid yang ada di Kota Blitar. Ya, alhamdulillah ini juga sudah dibuat ketentuannya itu, yaitu untuk menjaga keberlangsungan ibadah kemudian mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah dimohon masjid dan musola ketika melaksanakan ibadah itu menggulung karpet, rutin mencopot disinfektan, kemudian membawa sajadah sendiri ketentuannya, kemudian menjaga jarak itu memakai masker serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ketentuan lainnya itu. Atau hand sanitizer itu ya. Oke. Jadi ketentuannya bahwa untuk masjid dan musola, untuk takmirnya dan pengurusnya ini diminta untuk meningkatkan kebersihan dari masjid atau musola dengan cara menggulung karpet tersebut gitu ya. Oke. Ya baik, ada ketentuan lain selain ke media untuk kita beribadah, untuk musola dan masjid, untuk kepada jamaah sendiri. Ada ketentuan-ketentuan yang lain barangkali terkait dengan, karena nanti mereka akan berkumpul ya. Kalau tadi sudah menjaga jarak, ada lagi barangkali yang jamaah mesti lakukan. Kemudian ketentuan yang lain diharapkan bagi yang apa istilahnya, orang yang kena pandemi ya, apa itu atau PDP, nah itu diharapkan tidak ke masjid. Kemudian ODP juga begitu, diharapkan supaya di rumah saja. Yang merasa sakit, flu pilek sama ya, batuk, kemudian panas dingin, supaya tidak ke masjid, atau ke musola, di rumah saja. Itu harapannya seperti itu. Ya, karena terkait juga dengan dengan tausiah atau Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, yang itu ada beberapa hal, ada beberapa poin yang kami juga menerima salinannya, termasuk juga dengan terkait
sholat 5 waktunya itu Ji. Ya. Ini apakah juga sama? Karena tadi yang disampaikan oleh panjenengan di awal bahwa di bulan Ramadan kita ini harus dengan senang hati karena penuh dengan ampunan, penuh dengan amal yang dilipat gandakan saat kita beribadah, sehingga semangat untuk beribadah itu kan meningkat ini gitu Ji. Sehingga saat meningkat, saat berangkat ke masjid, ke musola, ada kumpulan banyak orang di situ. Jadi yang utama adalah tadi tetap jaga jarak ya. Jaga jarak, terus tetap menggunakan masker, terus tetap juga cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Terus kalau yang sajadah itu memang harus kita bawa sendiri ini. Ya. Kalau misalnya sajadah memang bawa sendiri. Dan aktivitas kalau ibadah di masjid, walaupun diharapkan memang semangat untuk beribadah itu sangat kuat dan memang harus dimotivasi, dan diri masing-masing juga memotivasi diri bahwa akan datangnya bulan Ramadan, kemudian kemuliaan bulan Ramadan, sehingga semangat ibadahnya meningkat. Tetapi juga harus memperhatikan kondisi yang ada, sehingga sholat jamaah itu juga tetap dilaksanakan dengan memakai protokol kesehatan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya untuk aktivitas ibadah di masjid seperti sholat berjamaah itu relatif aman menurut saya. Artinya komunikasinya itu kan tidak banyak. Orang datang ke masjid sudah berwudu, kemudian mau cuci tangan, kemudian mencari tempat sendiri, tidak komunikasi dengan orang lain. ya. Cari tempat, jeber sajadah, jaraknya 1 meter, hanya diam di situ mengikuti sholat, kemudian pulang lagi. Kan tidak ada komunikasi. Tidak ada Hanya komunikasi komunikasi. kepada Allah saja. Betul. Jadi menurut saya itu kalau itu dilakukan, insya Allah aman lah. Aman lah. Jadi bisa memutus Penyebaran COVID-19. Iya. Artinya saat orang benar-benar beribadah ya. Iya. Karena memang berangkat ya saya jadi masuk ini. Iya. Karena begitu diniatkan dari rumah untuk ibadah sholat duhur misalnya, atau sholat Jumat gitu ya, berangkat ke masjid niat untuk melaksanakan sholat, berarti sudah wudhu dari rumah misalnya. Terus nyampe di masjid ya sudah, begitu kita masuk ke masjid, sholat sunnah misalnya, habis itu kita berdiam diri mendengarkan khotib atau kita wiritan gitu ya, zikir, ya sudah, artinya tidak ada bincang-bincang. Terus ya kan tidak ada komunikasi ya. Betul. Jadi, Ya baik. Insya Allah bisa terputus penyebaran COVID itu. Berbeda dengan di komunikasi umum yang lain kan berbeda. Ya. Kalau kaitannya dengan kegiatan yang lain nih, kalau tadi sholat sudah ada ketentuan dari MUI. Terus kalau untuk kegiatan yang lain setelah sholat, biasanya kalau di bulan Ramadan itu ada kuliah subuh. Ya. Terus ada pengajian-pengajian, kajian-kajian yang semacam itu bagaimana sih? Ada ketentuan? Untuk kuliah subuh, kemudian mungkin kultum, mungkin kuliah menjelang berbuka, apa kultum ba'da duhur, apa setelah tarweh, itu bisa dilaksanakan, diimbau secara online. Jadi streaming. Jadi tidak dengan berkumpul, bertatap langsung dengan jamaah. Jadi nanti bisa ya seperti ini, mungkin lewat radio atau mungkin dengan online yang lain, dengan Facebook dan streaming dan sebagainya. Oh ya, jadi sekaligus ini kita mengingatkan kepada masyarakat jadi bahwa untuk Kota Blitar kegiatan-kegiatan termasuk nanti kegiatan yang ada di Masjid Agung itu juga akan beberapa kegiatan akan direlay oleh Mahardika, dan cukup mendengar dari rumah itu sudah bisa gitu ya. Mengurangi untuk ketemu secara langsung gitu jadi. Ya baik, ada beberapa kegiatan yang lain ini terkait dengan termasuk tadarus, itu juga bisa dilakukan secara online Ji. Ya baik, terus kaitannya dengan zakat Ji. Karena kan umumnya kalau kita selama ini, kalau saya ini setahu saya zakat itu akan ya nanti menjelang Idul Fitri. Apakah ini harus seperti itu gitu ya? Apalagi kalau di sekarang ini
misalnya gitu ya, misalnya kita kan lagi dibatasi untuk keluar rumah dan sebagainya untuk belanja. Apakah memang zakat itu diserahkan atau diberikan itu harus menjelang 1 Syawal gitu misalnya? Iya, kalau ketentuan fikih sebenarnya wajibnya zakat itu, wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kan setelah tenggelamnya matahari ghurubi syamsi ketika malam hari raya sampai waktu pelaksanaan sholat Id. Ketentuan wajibnya kan itu. Dan orang yang wajib zakat itu yang hidup pada saat itu. Ketika ghurubi syamsi itu hidup, maka orang itulah yang wajib mengeluarkan zakat. Artinya termasuk bayi. Seperti itu. Balita pun juga wajib zakat. Karena hidup balita. Bayi baru lahir wajib zakat nih. Kalau orang itu lahir sebelum maghrib itu wajib zakat. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib, Isya gitu misalnya lahir, zakat. tidak wajib zakat. Zakat fitrah. Nah, itu aslinya seperti itu. Tetapi boleh ditakjil. Artinya ditakjil itu didahulukan, dipercepat. Yaitu mulai masuknya bulan Ramadan. Itu bisa sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nggak tahu nanti masih hidup apa nggak tahu nanti di akhir bulan Ramadan itu masih punya sisa makanan pokok yang dimakan 1 hari 1 malam ketika hari raya itu apa enggak. Yang penting pada saat itu boleh ditakjil ketika awal Ramadan. Jadi makanya pada saat ini dimohon dengan tausiahnya MUI Kota Blitar ini kemarin yang dimotori oleh Sekretaris MUI ini sudah diputuskan untuk zakat ini hendaknya ditakjil di awal bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan diharapkan orang sudah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian pembagiannya juga seperti itu. Pembagiannya nanti diawalkan. Jadi tidak menunggu sampai hari raya Idul Fitri. Karena kondisinya seperti ini. Dan itu boleh. Boleh dan sama saja artinya ngomong ke kalau kita membicarakan tentang pahalanya itu tidak berkurang gitu ya. Iya, oke. Baik, baik. Saya bergeser ke Mas Gigi dulu jadi. Iya, monggo. Biar nanti tidak tertidur. Karena kan mendengarkan itu. Kita mending mendengar Sekretaris MUI Kota Blitar Mas Gigi. Boleh barangkali menggunakan has saja Mas Gigi. Karena kalau yang muda ini semangatnya luar biasa. Kegiatannya apa saja ini Mas Gigi? MUI Kota Blitar untuk persiapan dan nanti di bulan Ramadan ini Mas Gigi. Ya. Jadi selain yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Umum MUI, ada beberapa hal lain yang coba kami perlu sampaikan, yaitu yang pertama, mari kita kedepankan ukhuwah begitu Mas. Apabila ada perbedaan pendapat, sikap di tengah sikap ibadah kita, tata cara pelaksanaan ibadah secara teknis, mungkin dari berbagai ormas Islam ada yang berbeda, menyikapi tata cara pelaksanaan ibadah, maka mari kita kedepankan sikap yang saling menghormati, saling menghargai, kemudian juga mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah, juga ukhuwah watoniyah yang kita harapkan nanti apabila ada pelaksanaan yang berbeda dengan cara yang diambil, itu bisa tetap saling menghormati. Sebagai contoh, apabila ada saudara-saudara kita yang memilih untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih besok di rumah, itu mari kita hormati dan tidak saling menyalahkan begitu. Ini karena semangatnya sama, semangatnya adalah mengedepankan ibadah, tapi tata cara pelaksanaan yang mungkin berbeda-beda. Kemudian yang kedua, dalam tausiah tertulis MUI itu juga jelas tersurat bahwa pelaksanaan ibadah itu tentu berdasarkan situasi dan kondisi yang setiap hari dilaksanakan updating informasinya oleh pemerintah. Prinsipnya MUI mengajak umat untuk taat kepada pemerintah, kemudian karena datanya dinamis, sangat situasional, maka kami mohon dengan hormat bantuan para tokoh agama juga sekaligus untuk terus memantau data dinamis, updating data yang juga diupdate oleh Radio Mardika ini setiap hari agar bisa menentukan sikap. Kemudian ketika
nanti ada informasi-informasi dalam perkembangannya, karena setiap hari ada update, maka mungkin tata cara penyikapannya juga berbeda. Ini Mas Surya yang perlu dikedepankan. Jadi kan kondisi saat ini mungkin berbeda dengan besok, berbeda dengan besok lusa. Yang kita harapkan tentu semakin lama semakin membaik kondisinya. Tapi apabila kemudian ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk beribadah dengan berkumpul banyak orang di poin tausiah MUI itu juga secara tertulis kami harapkan jika memang kondisinya tidak memungkinkan, kemudian penyebaran COVID misalnya terburuk itu tidak terkendali dan tidak aman, maka diharapkan tidak menyediakan ibadah yang memang menyebabkan berkumpulnya banyak orang. Tapi sepanjang aman, terkendali, kemudian juga semua jamaah kita harapkan jujur begitu Mas Surya ya. Jadi yang kira-kira memiliki gejala, kemudian yang baru pulang dari daerah yang pandemi, yang daerah-daerah merah, kita harapkan semua ikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kita harapkan semua bisa terbuka begitu sehingga nyaman beribadah itu. Artinya kalau sekarang ini tadi disampaikan Mas Gigi bahwa ini bisa berubah dengan melihat situasi dan kondisi sekarang. Kalau sekarang ini kita masih memperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid dengan beberapa ketentuan-ketentuan tadi itu, bisa jadi karena misalnya kita mengambil contoh yang ada di Jakarta saja. DKI Jakarta sekarang ini untuk masjid yang sangat besar itu Istiqlal, biasanya untuk sholat Jumat sekarang memang tidak diperbolehkan sama sekali. Karena memang angkanya sangat tinggi gitu misalnya aja. Sehingga kalau ini kita tidak mengharapkan. Kalau Blitar nanti angkanya tinggi berarti kita juga pasti akan memutuskan berbeda dengan yang sekarang ini. Semoga memang harapan kita angkanya tidak naik dan tinggi tapi malah turun syukur-syukur nanti bisa hilang. Oke, ya baik Mas Gigi, dilanjutkan lagi terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan 2020 ini Mas Gigi. Terima kasih. Saat ini juga sudah mulai di-upload informasi tentang jadwal beberapa pengajian yang online. Itu kami harapkan masyarakat semangat ghiroh dan syiarnya tidak berkurang, tapi bisa melakukan dengan cara lain. Yang biasanya datang hadir di masjid untuk mengikuti kultum, kemudian semacam taklim Ramadan, itu bisa dilakukan secara online saja. Karena memang situasinya seperti ini, semangat menuntut ilmu, thalabul ilminya tetap, tapi caranya yang berbeda. Terima kasih kepada Mardika yang nanti kelak akan menyediakan di Masjid Agung, di beberapa pesantren juga secara online, misalnya di Pesantren Muta'alimin, kemudian Tarbiyatul Falah, itu juga menyediakan layanan pengajian secara online. Nanti kita coba komunikasikan agar jadwalnya tidak berbarengan, supaya kira-kira syiar Islam di bulan Ramadan ini tetap bisa meriah tapi dalam konteks disiplin protokol kesehatan. Begitu Mas Surya. Ya, baik. Artinya memang banyak sebetulnya masih banyak nih kegiatan-kegiatan yang ini semacam misalnya tausiah, terus nanti ada tadarus, khatmil Quran dan sebagainya, masih banyak cuman dalam bentuk yang lain. Bentuknya yang lain ya. Bentuknya lain online tadi. Online saja. Jadi pengajian yang sifatnya taklim apapun namanya, apa kuliah subuh, kuliah duhur, kemudian menjelang kajian kutu, menjelang berbuka, kemudian apabila ada setelah tarawih yang biasanya kita selenggarakan secara tatap muka, kali ini mohon untuk selenggarakan secara online saja begitu. Pondok-pondok pesantren di Kota Blitar banyak yang dilibatkan gitu Mas Gigi? Bagaimana Mas? Banyak yang dilibatkan untuk pondok pesantren ini rata-rata juga menyediakan streaming, menyediakan lewat aplikasi media sosial, dan beberapa kan sudah di-upload, sudah disediakan umat Islam dimohon untuk mengakses lewat media online yang diharapkan. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan tradisi, seperti misalnya apalah ronda keliling, kemudian buka bersama yang kira-kira itu tidak begitu mendesak, khusus tahun ini saja karena kondisinya demikian, mohon kami bersama-sama Pak Kiai untuk bersama-sama menghimbau untuk sementara ditiadakan saja begitu Mas. Jadi yang seperti iftar jama'i itu yang berkumpul, yang kira-kira menyebabkan berkumpulnya banyak orang, untuk tahun ini, khusus tahun ini karena kondisinya seperti ini, untuk sementara ditiadakan saja. Ya. Jadi untuk ronda keliling untuk tahun ini, semoga tahun depan sudah clear. Amin. Gitu ya, sehingga bisa meronda lagi. Karena itu bagian dari ibadah juga, gugah tonggo-tonggo konco-konco untuk bangun, laksanakan makan sahur gitu misalnya. Baik. Anda disalahgunakan. Rondone dangdutan. Nah, niki. Semoga nanti ndak lah, muga-muga ndak lah. Kalaupun masih ada semoga segera ingat gitu ya. Baik, sehingga kembali ke Yai Subakir.
Ini dari tadi kita sudah mulai membicarakan tentang persiapan untuk bulan Ramadan. Sebenarnya kapan ini tanggal 1 Ramadan ini yang masyarakat sebenarnya juga masih nunggu. Sitone Kemis apa Jumat? Jumat apa Kemis ngeten. Bagaimana? Ini menentukan itu sepertinya sebenarnya seperti apa ngeten? Untuk kemarin juga banyak yang tanya. Kapan sih puasanya? Ya tanggal 1 ya. Botone kapan ya padha tanggal 1 itu loh kapan? Ya tanggal 1 ya tanggal 1. 1 Ramadan. Tapi untuk insyaallah tahun ini kalau ahli hisab kan sudah menetapkan Jumat. Nah, tinggal nanti ru'yatul hilalnya seperti apa. Kalau ru'yatul hilal nanti Sabtu ya Sabtu, kalau Jumat ya Jumat. Tinggal nunggu, dan itu biasanya diumumkan kapan nih? Diumumkan insya Allah nanti malam Jumat, nunggu apa? Malam Jumat ya? Dari pengumuman dari pemerintah. Dari pusat, hasil hilalnya atau melihat bayangan? Iya, melihat bulannya. Bulan ini bagaimana hasilnya? Hari Jumat malam itu diumumkan ya? Kamis malam. Oh, Kamis malam. Malam Jumat. Insya Allah akan ada ketetapan pas itu nanti. Oke, siap. Ya baik, itu Sobat Mahardika, kalau jenengan juga penasaran kapan Ramadan ini dimulai, yang jelas tanggal 1 ya. 1 Ramadan. Lagi tanggal pinten nih, hari apa ya ditunggu-tunggu. Jadi masih nunggu. Insya Allah Kamis malam itu akan ada pengumuman, diumumkan nampak apa tidak kan gitu ya. Kalau nampak berarti besok. Kalau enggak nampak berarti Sabtu kan ngaten ya. Oke, baik. Ada pesan yang disampaikan untuk masyarakat Kota Blitar sih? Iya. Kami berharap dan mohon pada semua masyarakat Kota Blitar, khususnya umat Islam di dalam bulan Ramadan ini, kami mohon Ramadan ini betul-betul digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, keikhlasan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon karena di dalam bulan Ramadan ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, semua doa dimakbul. Oleh karena itu saya mohon supaya banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 dan wabah lainnya ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beribadah normal, dan motivasi kita untuk mendekat diri kepada Allah selalu meningkat, dan pada akhirnya kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Andes Kiai Haji Subakir MAG bersama dengan Sekretaris MUI Kota Blitar Mas Gege Maradana. Terima kasih hadirnya matur nuwun rawuhipun. Semoga hari ini apa yang panjenengan sampaikan ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Amin. Bahwa alhamdulillah MUI Kota Blitar masih mempersilahkan untuk yang kepingin melaksanakan sholat tarawih, sholat subuh berjamaah, tapi dengan beberapa ketentuan tadi. Dan dimohonkan tadi, saya masih ingat Mas Gigi menyampaikan untuk sementara rondo prai dhisik lah untuk sekarang ini, kan gitu nggih. Buka puasa bersama juga begitu nggih. Ditiadakan dulu, sabar, muga-muga nanti bakdo 1 Syawal sudah clear misalnya. Buka bersama boleh di rumah masing-masing. Di rumah masing, online ya, online. Dalam waktu yang sama tapi tempat berbeda. Tempat berbeda, ya itu masih bisa lakukan dengan cara online. Terima kasih, Mas Bandung lagi ke. Tetap semangat, semoga perjuangan panjenengan ini nanti akan menjadi bagian dari amal yang bermanfaat untuk dunia sama dengan akhirat nanti. Amin. Selamat berjuang, salam tangguh dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.